Gabung Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh akan jadi bek kanan termahal Liga Jepang. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kini sedang dirumorkan akan bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Yokohama F. Marinos merupakan tim yang tampil di kasta tertinggi sepak bola Jepang. Rumor ini awalnya diungkapkan oleh salah satu jurnalis asal media Belgia Sporza, Jonas van de Veire. Setelah petualangan bersama Indonesia, kini petualangan berikutnya menanti di Jepang. Sandy Walsh yang kontraknya akan berakhir dengan Cafe Mechelen hampir pindah ke klub papan atas Asia, Yokohama F. Marinos, tulis Jonas van de Veire dalam artikelnya. Kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos kini hanya menunggu waktu. Bahkan pemain berusia 29 tahun itu akan menyelesaikan semua urusan transfer pada Sabtu pekan ini. Sementara itu bergabung ke Yokohama F. Marinos bisa menjadi opsi terbaik bagi Sandy Walsh. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu berpeluang besar untuk mendapatkan banyak menit bermain di kasta tertinggi Liga Jepang. Dilansir dari situs Transfermarkt, Yokohama F. Marinos saat ini tercatat hanya memiliki satu bek kanan yakni Ken Matsubara. Ken Matsubara memiliki nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Hal ini sekaligus membuat Sandy Walsh unggul karena memiliki nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Dan kemungkinan besar Sandy Walsh akan mendapatkan menit bermain yang banyak demi memuluskan langkahnya untuk tetap menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kabar buruk dari Rafael Struijk jelang timnas Indonesia versus Australia. Rafael Struijk terparkir lagi di bangku cadangan Brisbane Roar saat melawan Wellington Phoenix pada pekan ke-18 Liga Australia. Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1 dengan terhitung laga ini merupakan pertandingan keempat Rafael Struijk berada di bangku cadangan. Striker timnas Indonesia satu ini sudah tercatat tidak mendapatkan menit bermain sejak 11 Januari 2025. Sebelumnya, Rafael Struijk masih mendapatkan menit bermain meski tak penuh sepanjang pertandingan. Sejauh ini, Struijk telah mencatatkan 9 kali penampilan di Liga Australia. Penyerang 21 tahun itu baru mencetak 1 gol yang dirinya cetak pada saat Brisbane Roar harus takluk atas Sydney FC. Kurangnya menit bermain bisa jadi menjadi perhatian menjelang timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 dan setelah itu akan langsung menjamu timnas Bahrain di Jakarta pada 25 Maret yang akan datang. Perlu dinantikan apakah Struijk akan kembali menjadi andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebab saat ini di lini depan timnas Indonesia, nama Ole Romagnoli akan berpulang menjadi amunisi tambahan dan kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Bahkan dikabarkan Ole Romagnoli akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ole Romagnoli akan memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Australia di bulan Maret yang akan datang. Dan James, bek asal Liga Belanda, ingin bermain untuk timnas Indonesia. Pesona timnas Indonesia di Belanda makin memikat pemain-pemain yang memiliki darah keturunan merah putih. Satu bek kiri terbaru menyatakan minat untuk segera bergabung. Bek kiri yang berminat memperkuat timnas Indonesia itu ialah Dean James. Dean James adalah pemain asal Go Ahead Eagles. Saat ini Go Ahead Eagles berada di posisi ke-7 Liga Kasta teratas Belanda yang dimana pemain 24 tahun itu bahkan menjadi pemain reguler di Go Ahead Eagles. Terlepas dirinya saat cedera, Dean James nyaris selalu menjadi starter di back kiri. Sejauh Eredivisie musim ini, pemain kelahiran Leiden itu sudah mencatatkan 15 laga dengan 1.120 menit bermain. Saya tentu saja terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Dean James dilansir dari Football Premier. Dean James juga memberikan pujian ke Indonesia. Ia juga menilai timnas Indonesia saat ini bukan tim sembarangan. Disebut-sebut Dean James memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di kota Surabaya. Itu artinya Dean James bisa memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Jika Dean James membela timnas Indonesia, ia bisa menjadi pelapis dari Calvin Verdonk yang juga bermain di bek kiri. Ranking FIFA Timnas Indonesia bila mampu kalahkan Timnas Australia, Timnas Indonesia akan mendapat banyak tambahan poin FIFA bila mampu mengalahkan Australia. Sebagai informasi, duel Australia versus Timnas Indonesia bakal terlaksana pada 20 Maret 2025 yang akan datang. Pertandingan nantinya digelar di kandang Australia yakni Allianz Stadium yang berada di kota Sydney.
Laga ini merupakan laga lanjutan dari putaran ketiga grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mendapatkan banyak tambahan poin FIFA bila mampu mengalahkan Australia. Hal tersebut tak terlepas dari jarak kedua negara di ranking FIFA yang cukup jauh. Australia sementara menempati peringkat ke-26 dunia dengan raihan 1.544 poin. Di sisi lain, Timnas Indonesia masih tercecer di peringkat 127 dengan raihan 1.133 poin. Dilansir dari Footy Ranking, Timnas Indonesia bakal mendapat poin tambahan sebanyak 20,76 poin bila sanggup mengalahkan Australia. Jumlah tersebut tentu bukan angka yang sedikit. Dengan jumlah poin sebanyak 1.151,26, skuad Garuda bisa melesat naik ke peringkat 121 atau naik sebanyak 6 peringkat. Ini tentu menjadi momen besar bagi Patrick Kluivert untuk bisa mencuri hati para supporter Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, duel Australia versus Timnas Indonesia merupakan laga debut bagi pelatih asal Belanda itu bersama tim Merah Putih. Namun target kemenangan bukanlah target yang mudah untuk bisa diraih Timnas Indonesia. Pasalnya, Australia juga membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Australia sementara menempati peringkat kedua di klasemen grup C dengan raihan 7 poin. Timnas Indonesia sendiri menempati posisi ketiga dengan raihan 6 poin. Resmi, Ole Romenyi resmi bisa membela Timnas Indonesia. Ole Romenyi menjadi pemain yang paling ditunggu rakyat Indonesia saat ini. Maklum sebab dirinya disebut-sebut bakal menjadi andalan Timnas Indonesia dalam misi suci ke Piala Dunia 2026. Jika tidak ada aral melintang, Ole Romenyi akan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Sabtu 8 Februari 2024. Dirinya bersama dua pemain keturunan lain, Tim Gaypens dan Dion Marks, rencananya mengambil sumpah di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di kota London. Kehadiran Ole Romenyi tentu akan membuat lini depan skuad Garuda kian mengerikan. Formasi 4-3-3 yang rencananya akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert menempatkan Ole Romenyi sebagai salah satu trisula maut selain Rafael Struijk dan juga Ragnar Orotmangon. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, kehadiran Ole Romenyi sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Oleh karena itulah, PSSI mengebut proses naturalisasi sehingga Ole Romenyi bisa diangkut ke negeri kanguru pada bulan Maret yang akan datang. Patrick Kluivert, yang merupakan ex-striker Timnas Belanda dan Barcelona, sepertinya punya intuisi jika Ole Romenyi punya daya ledak serta daya rusak yang dahsyat untuk membobol lini belakang lawan di kualifikasi Piala Dunia ini.